Ayo dibuka aja dulu Mas celananya. Buka celananya di sini? Iya nggak apa-apa. Buka aja Mas. Hampir dikit lagi. Rafka. Sebelum lagi rasakan keras kehidupan. Baiklah, kita sudahi meeting hari ini. Tolong semuanya dikerjakan step by step ya. Saya nggak mau ada proyek yang gagal cuma karena kita tidak detail. Dan saya mau tolong kamu yang pantau ya, Arta. Baik, Pak. Baik, Pak. Kalau gitu kami juga langsung permisi ya, Pak. Ya, silakan. Mari. Oh ya, Tak. Tadi kamu mau nanya apa? Oh, ini Pak. Tapi saya minta maaf sebelumnya Pak ya. Saya cuma penasaran aja. Pak Rafka sama Arsila pernah ada hubungan? Hubungan apa maksudnya? Ya, hubungan spesial gitu Pak. Sama Arsila? Ya enggak lah. Saya nggak ada hubungan apa-apa sama Arsila. Kenapa kamu nanya kayak gitu? Oh, enggak Pak. Cuma saya sering lihat Pak Rafka sama Arsila ini lumayan deket Pak ya. Terus, apalagi Arsila itu kayak nggak sungkan-sungkan gitu ke Pak Rafka. Sedangkan kan Arsila sekarang udah jadi asprinnya Ibu Nila. Udah bukan bagian tim kita lagi Pak. Jadi menurut saya tuh agak... Udahlah Arta. Kamu nggak usah mikir yang enggak, itu buang-buang waktu kamu aja. Saya sama Arsila nggak pernah ada hubungan apa-apa. Udah. Gitu Pak ya? Iya. Mungkin saya yang salah Pak. Lagian kan Arsila juga udah punya pacar ya. Udah punya cowok dia. Saya pernah lihat dia mesra-mesraan sama cowoknya di depan Cafe Young Live yang Pak Rafka tinggalin saya sendiri itu. Kamu lihat cowoknya? Kamu lihat cowoknya, berarti maksudnya kamu tahu cowoknya siapa? Kamu kenal atau mungkin orang kantor sini? Ya berhubung waktu itu saya cari-cari Pak Rafka kan, jadi saya cuma lihat tampak belakangnya doang cowoknya Pak. Nggak kelihatan mukanya lagi. Keterlaluan nih Sheila. Gue bener-bener merasa bodoh. Sheila pasti udah lama ngejalin hubungan itu sama selingkuhannya. Dan gue sama sekali nggak menyadarinya. Ya, Yuna. Halo Mas. Mas kamu lagi di ruangan nggak? Enggak, aku nggak di ruangan. Emangnya kenapa? Oh enggak, ini aku bawain makan siang buat kamu. Emang kamu lagi di mana Mas? Kamu lagi di luar kantor ya? Aku sih lagi di ruang meeting, tapi baru selesai meeting sih. Kalau nggak kita ketemu di ruangan aku aja ya, oke? Oke Mas. Enaknya punya istri. Walaupun sibuk kerja, penat di kantor. Terus dia datang ke kantor, langsung happy kayak Pak Rafka. Langsung nedek kamu.
Ya? Hai Mas. Kenapa Ayuna jadi terlihat makin cantik ya? Mas? Mas? Kenapa? Kenapa matanya? Sakit? Enggak sakit. Enggak apa-apa, aman. Kamu lagi kenapa sih Mas? Kok lucu banget? Udah ya, nggak usah lucu-lucuan. Ini kamu makan dulu, aku bawain makan siang buat kamu. Oh, tapi aku lagi sibuk nih dan aku nggak mencoba untuk melucu. Memang lagi banyak ada kerjaan. Lagian buat apa sih kamu repot-repot bawain makanan? Aku kan bisa pesan online atau aku suruh si Samsul untuk beliin buat makanan buat aku. Ini bagi banyak banget kerjaan aku. Iya Mas, iya. Aku ngerti kerjaan kamu banyak, tapi aku nggak ngerasa repot dan aku seneng kok bawain makanan buat kamu. Karena aku udah masakin spesial buat kamu, ini kesukaan kamu, lihat tuh. Kamu harus makan yang bersih, harus makan yang higienis. Jadi, aku suapin. Mau? Makan dulu ya, Mas. Cara untuk mastiin itu Mas Rafka atau Mas Rafki? Gimana caranya? Sini. Mas Rafki itu punya tanda lahir di paha. Iya. Ya udah, kalau kamu nggak mau makan, nggak apa-apa, Mas. Kamu minum dulu aja ya. Nih, aku bawain orange juice buat kamu nih, Mas. Ya. Dengan ini, kami pihak kepolisian menyatakan Benny sebagai pelaku sabotase yang menyebabkan saudari Isabella meninggal. Bukti forensik dan kesaksian menegaskan bahwa kematian saudari Isabella bukan kesalahan produk dari PT Dirgantara Otomotif, melainkan murni akibat sabotase dari saudara Benny. Jadi kasus ini kami hentikan karena tersangka telah meninggal dunia. Pelaku meninggal dunia karena apa, Pak? Pak, pelaku tunggal atau ada tersangka lain, Pak? Pak, kalau begitu kita perlu pembersihan nama PT Dirgantara Otomotif. Kami akan menjawab semua pertanyaan teman-teman satu persatu. Harap bersabar. Ya ampun, Mas. Mas, maaf, Mas. Maaf, nggak sengaja, Mas. Aduh, tumpah kan, Mas. Aduh, kotor. Iya. Nggak apa-apa, ini aku keringin. Sini. Enggak. Sini, Mas. Gini aja, Mas. Kamu buka aja celananya, Mas. Buka celananya? Iya, buka dulu celananya. Ini di kantor. Enggak, maksud aku bersihin. Biar aku bersihin, ini kan kotor, Mas, bekas orange juice. Terus biar aku keringin juga pakai hair dryer. Nanti aku pinjemin hair dryer. Hah? Ya? Ayo sini. Masa buka di sini? Iya, enggak, maksudnya biar kamu nggak masuk angin, Mas. Ini Ya aku kan? tinggal lap aja udah. Enggak, nanti biar dikeringin sama aku, ya. Ayo dibuka aja dulu, Mas, celananya. Buka celananya di sini? Iya, nggak apa-apa. Buka aja, Mas.
Hampir dikit lagi. Pak Rafka. Oh. Maaf Pak, Bu. Enggak, gak usah minta maaf, Ini kita lagi nggak ngapa-ngapain kok. Iya benar. Tadi ini kamu lihat nih. Basah. Nih basah nih. Ketumpahan jus tadi. Jadi saya mau keringin, saya mau bersihin. Mau di hair dryer dulu biar nggak basah. Iya, Nanti ini masuk angin kan. Basah nih, basah. Kamu mau ngapain datang sini? Ini Pak, Bu. Saya mau kasih tahu ke Pak Rafka dan Bu Ayuna. Hah? Berita Benny ada di TV, Pak. Bu. Untuk penyebab kematian pelaku sabotase terjadi semalam. Pelaku tewas karena kecelakaan mobil menabrak pohon dalam kecepatan tinggi. Kepada Pak Hendar, selaku ayah korban Isabella dan pemilik PT Dirgantara Otomotif, kami persilakan. Jujur, hari ini saya merasa lega. Karena seperti kata pepatah, kebenaran pasti akan menemukan jalannya sendiri. Dan hari ini kebenaran telah terungkap. Bahwa PT Dirgantara Otomotif tidak pernah lalai dalam memproduksi produk-produknya dan selalu menjaga kualitas produk kami. Kematian putri kami, Bella, itu adalah murni perbuatan sabotase dari pihak luar yang tidak bertanggung jawab. Maka dari itu saya harap saat ini juga citra perusahaan PT Dirgantara Otomotif bisa segera dipulihkan. Tapi Pak, apa motif pelaku membunuh anak Bapak? Kalau soal itu jujur saya tidak tahu. Mungkin nanti Bapak Kepala Kepolisian yang bisa menjelaskan. Kami sudah mencoba mendalami kasus ini, tapi memang kesulitan karena pelakunya sudah meninggal. Dengan pemulihan nama perusahaan Bapak, apa rencana Bapak selanjutnya? Rencana kami selanjutnya tentunya kami akan berusaha untuk memperbaiki citra perusahaan kami dan kembali memberikan pelayanan yang terbaik dan optimal untuk masyarakat. Terutama para pengguna produk-produk PT Dirgantara Otomotif. Alhamdulillah ya Allah. Akhirnya semuanya terungkap. Bella bisa istirahat dengan tenang. Kamu berani untuk buka penyidikan ini lagi? Lihat hasilnya. Ini semua gara-gara kamu. Enggak, Mas. Tanpa bantuan kamu, makasih ya. Makasih karena kamu selalu ngedukung aku, selalu bantuin aku. Sebenarnya masih ada satu hal yang mengganjal di hatiku. Waktu Benny mau bicara sesuatu. Si siapa? Si. Kamu lihat kan, Papa sendiri aja bingung kadang-kadang. Mirip banget ya, Pak. Papa sayang banget sama mereka. Mereka itu segala-galanya yang Papa miliki. Sayangnya, waktu itu Papa
lagi sibuk membangun perusahaan ketika mamanya memilih untuk berselingkuh, main gila sama laki-laki lain. Itu titik awal keruntuhan rumah tangga kami. Jadi, Papa dikhianati.